力，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，唯愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金色弟子，诚愿上人法体安康，法轮常传，长住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行善问心礼，一问心，再问心，三问心，感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们，早上好呀！感恩上人，感恩师兄师姐们semuanya.师兄师姐们, sebelum dimulai dengan intisari, mari kita sama-sama beranjali dan kita akan berdoa ya, agar semua makhluk terbebas dari bencana dan terbebas dari penderitaan. Kangen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿行。开启光明大爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Amitofo. Kangen sư兄sư姐们 semuanya ya. Mungkin kita kangen sang dan juga ya hari ini untuk dua cerita ini ya. Mungkin yang pertama akan Puspa bawa, nanti yang kedua dengan Happy Suci ya. Untuk yang pertama adalah 500 kehidupan sebagai kambing ya, sư兄sư姐们. Oke, kita next host kangen loh host. Yang pertama, inilah delusi manusia demi memberi persembahan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Mereka mengorbankan banyak hewan tidak bersalah, juga menciptakan karma buruk bagi diri sendiri.
dan akan menerima buah karma dalam jangka waktu yang sangat lama. Sesungguhnya mengorbankan hewan tidaklah bersalah, sama sekali tidak memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Yang kedua, setiap kisah ini di 500 kehidupan lampau, kambing itu terlahir sebagai Brahmana. Dia sebagai Brahmana atau pada kehidupan sekarang membantu orang mengurus upacara sembahyang dengan membunuh banyak hewan. Karena itu, selama 499 kehidupan terlahir sebagai kambing. Setelah ke-500, ia akan terbebas dari kelahiran kembali sebagai kambing. Next ya, kan En. Yang ketiga, bagaikan terbangun dalam mimpi. Brahmana mengetahui kehidupan mendatang akan seperti kambing itu, karena membunuh hewan yang tak bersalah, kelak akan menerima akibatnya. Dia berharap tidak menciptakan karma buruk seperti yang pernah kambing lakukan dahulu. Maka Brahmana itu melepaskan karangan bunga dari leher kambing dan membawanya berjalan menuju ke hutan sebagai tempat pelatihan diri yang benar. Untuk poin keempat, kita harus mawas diri dalam menghargai hidup, memupuk cinta kasih dan welas asih di dalam hati, dengan membangkitkan niat untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan bahagia bagi semua makhluk. Serta menyayangi semua makhluk bagaikan menyayangi diri sendiri. Berarti kita telah membangkitkan cinta kasih dan welas asih adalah bersumbangsi dengan sukacita dan keseimbangan batin, sehingga secara alami semua makhluk dapat hidup bahagia dan tentram. Mungkin dari cerita ini ya Sesong Sejemen dapat kita banyak pelajari ya. Sebenarnya jangan hanya kita melihat ini adalah sebuah cerita ya. Kalau menurut Puspa ya, ini adalah satu hal adalah mengingatkan kita. Mungkin Sesong Sejemen dapat kita renungan kembali ya. Masa lampau kita kalau waktu kecil, kayaknya kalau kita sembahyang itu kebanyakan juga ya disuruh dari tradisi ya, tradisi dulu ya. Selalu sembahyang, orang bilang harus ada ayam, harus ada ikan, harus ada bebek, harus ada babi. Dari sini ya, mungkin tradisi yang selalu kita ikuti sampai saat kita bilang mungkin ada sebagian yang saat sekarang masih melakukan ya. Tapi kalau kita yang sudah lebih memahami Dharma, itu kebanyakan kita sudah sembahyang buah-buahan, sembahyang bunga, dan juga air, berupa air ya. Dan juga kalau memang di hari-hari besar biasanya kita akan ada nasi dan juga sayur-sayuran ya. Jadi di sini Puspa kadang pernah merasakan ya, kalau tradisi dulu mungkin Sesong Sejemen juga bisa kembali ya mengingat ya. Kebanyakan kita dari orang tua kita ya, kalau membunuh ya, kita bilang biasanya persembahan ya, persembahan untuk leluhur itu biasanya di hari besar itu juga nggak setiap hari ya, kita mungkin dari Sesong Sejemen bisa merasakan nggak setiap hari kita makan makanan yang bernyawa ya, seperti makanan ayam, bebek, atau babi, enggak ya kalau dulu ya. Tapi kondisi sekarang berbeda. Kita bilang walaupun tidak sembahyang, itu setiap hari ya, orang yang membunuh ya begitu banyak ya, karena keinginan dari keserakahan untuk makan ini ya, mungkin dapat dilihat dari kondisi. Kenapa kita bisa kena sampai terjadi COVID ini ya, Sesong Sejemen? Waktu COVID itu, sebelum itu, waktu Master lagi cerita itu, Puspa selalu berpikir, kenapa COVID ini bisa sampai seluruh dunia ya, seluruh dunia. Saya kadang-kadang pikir kenapa bisa sampai seluruh dunia. Berarti kadang-kadang kita pikir kembali seperti kita memahami Dharma ini adalah karma kolektif ya, yang sangat-sangat mengerikan ya. Berarti kita di setiap sudut manapun ya itu udah gelap ya, karena kita sudah melakukan hal yang kita bilang sudah keterlaluan, kita sebagai manusia udah keterlaluan. Mungkin memakan makanan yang kita bilang kondisi nyawa yang masih hidup, sudah kita melukai mereka, sehingga mereka memiliki satu kondisi yang begitu sedih, begitu ketakutan, dan juga mereka ada dendam. Sehingga itulah terkumpul dari energi yang negatif ya. Seperti Master tadi cerita Master ya. Hukum sebab akibat ini nggak usah bilang kita harus membalas, nggak usah. Karena hukum sebab akibat ini siapa yang menyuruh, siapa yang
membunuh, dan siapa yang makan. Itu sebenarnya ada, semuanya ada. Kita punya karma-karma buruk yang akan muncul, bentuknya bagaimana kita semuanya tidak tahu ya. Tapi hukum alam semesta itu ada ya, Sesong Sejemen ya. Itulah yang kadang-kadang Puspa waktu dengar Master bilang, ingin kuopao hen kepa. Sebenarnya yaitu hukum karma akan muncul, itu sangat menakutkan. Bentuknya bagaimana kita semuanya tidak tahu. Tapi dia akan berbuah, suatu saat dia akan berbuah. Jadi disinilah Puspa merasakan seperti yang COVID itu ya. Kenapa bisa begitu mengerikan ya, sampai kita bayangin ya, kalau kita membunuh binatang, apakah kita mempertemukan antara si ayah dengan anak, dengan bapak, dengan ibu, semuanya? Enggak, kita langsung ambil. Anak kita ambil, ibu kita ambil, kita semuanya pisahkan. Tidak ada kita bilang kondisi yang bisa mempertemukan mereka untuk mungkin say hello, mau berpisah atau apa, enggak ada. Jadi disinilah COVID itu memperlihatkan kepada kita waktu terjadi COVID yang awal-awal itu, kenapa ada yang sampai orang tua meninggal, mereka tidak dapat mengunjungi, dan mereka orang tuanya dimakamkan di mana mereka pun tidak tahu. Inilah sesuatu hal yang dapat kita renungan kembali yang terjadi ini, kenapa bisa sampai terjadi yang kolektif, yang luar biasa sampai seluruh dunia, bukan hanya satu tempat ya, satu kota atau satu negara. Tapi ini seluruh dunia. Inilah yang Puspa merasakan seperti Master bilang, lewat mulut. Padahal kadang-kadang kita pikir ya, memang awal ya sebelum kita memahami Buddha Dharma ini, saya setiap hari ke wihara. Saya setiap hari vegetarian Go. Tapi kita tidak pernah memahami sebenarnya arti dari segalanya itu apa. Kita hanya taunya ya, mungkin ikut-ikutan ya. Ikutan dari kita punya orang tua, ikutan dari kita ke wihara, Go, kita bervegetarian. Hanya itu aja, tapi setelah kita mendengarkan Dharma dari Master, kita memahami bahwa kehidupan yang mereka bisa lahir sebagai binatang atau di alam yang rendah, itu adalah karma-karma yang telah mereka perbuat, sehingga mereka terlahir di alam rendah. Tapi kita yang sudah memahami ini, sebenarnya kita sudah mulai harus memutuskan ya, memutuskan ikatan yang tidak baik itu lagi, karma-karma buruk itu lagi, bagaimana kita menjalin jodoh yang baik kembali dengan semua makhluk. Jadi inilah yang Puspa merasakan, sehingga jangan lagi membuat kita sendiri, yang akhirnya kita juga belajar Buddha Dharma, kita juga masih belum begitu memahami, tapi kita masih menciptakan karma-karma buruk yang sehingga akan membuat kita terlahir kembali di alam yang rendah juga. Ini sangat dikhawatirkan oleh guru kita ya, karena kita tahu guru kita berusaha dengan begitu banyaknya metode terampil agar kita jangan sampai terpuruk lagi terlahir di alam rendah. Bagaimana saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia, kita harus memahami benar-benar, dan kita juga harus mempraktekkan benar-benar seperti tadi ya. Tubuh dan pikiran harus murni, sehingga kita memahami segalanya dan kita dapat mempraktekkan dengan baik. Inilah yang hari ini untuk 500 kehidupan sebagai kambing ini yang Puspa merasakan sekali ya. Karena persembahan-persembahan itu, mereka sudah mengambil begitu banyaknya ya, nyawa-nyawa ya, kehidupan ya, yang semestinya tidak usah kita lakukan. Karena kita tahu orang tua kita apakah benar mereka memakan itu, kita tahu. Tapi energi-energi yang negatif itu terkumpul di lokasi itu. Kita jangan bilangkan membunuh ya, kadang-kadang kita lihat mungkin dari Sesong Sejemen bisa merasakan juga ya, sampai Puspa akhirnya ada pernah tanya Bante juga ya. Kondisi yang bagaimana di jalan ya, yang suka terjadi kecelakaan, kenapa dalam beberapa kali ya, nanti dia akan terjadi di sana lagi. Mungkin Sesong Sejemen juga dapat merasakan ya, kecelakaan di tempat itu, lokasi itu, nanti mungkin 2-3 tahun lagi dia akan terjadi di sana lagi. Nanti dia akan terjadi di sana lagi. Karena itulah akan selalu ada energi negatif itu yang selalu mereka reinkarnasi tukar-menukar di daerah sana. Itulah yang kita merasakan, itu hanya manusia dengan manusia loh, Sesong Sejemen. Apalagi kita lihat kembali kondisi-kondisi dengan semua makhluk. Kenapa bisa 500 kehidupan sebagai kambing ini? Inilah yang membuat kita merasakan, ya Brahmana ini sungguh penuh berkah juga ya, seperti kita ya. Setelah memahami Buddha Dharma, kita akan memutuskan hal yang tidak baik ini. Jadi kita bukan melanjutkan, tapi kita memutuskan. Karena kita tahu, keinginan hanya sesaat yang seperti Master bilang, lewat mulut ini kita makan. Sebenarnya kita sekarang juga harus memahami ya, makanan yang masuk mulut itu akan mempengaruhi kita punya kesehatan juga.
apa yang kita masukin adalah sesuatu yang bisa membuat tubuh kita akan merasa rileks atau tubuh kita akan merasa ketakutan dan penuh dengan kerisauan dan ketidakbahagiaan. Kalau kita dengan tubuh yang kita saat ini kita bisa memahami itu, kita akan bervegetarian yang kita anggap penuh ketakutan, penuh dengan kesedihan, sebenarnya di dalam tubuh kita sama, akan tercipta energi itu juga. Jadi disinilah sejemen kalau yang belum vegetarian, kita sama-sama untuk bervegetarian. Kita bagaimana menjalin jodoh baik dengan semua makhluk ya. Kan sejemen, sekarang Puspa akan undang Happy Secie. Silakan Secie Happy, Kan En. Cảm ơn Secie Puspa, cảm ơn Sesiong Secie, chào Sang Ham. Cảm ơn kepada Master, cảm ơn juga kepada seluruh tim Simpasiang. Intisari yang kedua, dengan judul 11 Kehidupan Menjadi Sapi. Silakan, Bos. Intisari yang pertama, kehidupan yang sederhana dan tahu berpuas diri merupakan kenikmatan terbesar. Jika enggan hidup sederhana, maka kehidupan kita yang sangat rumit. Jika tidak tahu berpuas diri, maka kita akan selamanya hidup dengan susah payah. Intisari yang kedua, jika dia tidak makan, maka saya tidak perlu memotongnya. Jika kamu tidak memotongnya, maka saya tidak akan memakannya. Tidak perlu saling mengelak karena setiap orang menanggung buah karmanya masing-masing. Kisah ini tercatat di dalam karangan Mahabiksu Lianchi untuk mengingatkan orang-orang agar menjauhkan diri dari karma membunuh. Poin ketiga, mengkonsumsi daging hewan dapat menciptakan banyak karma buruk, juga tidak baik bagi kesehatan. Untuk menjaga kemurnian tubuh dan pikiran, cara terbaik adalah dengan bervegetaris. Apapun yang kita makan pada akhirnya akan menjadi kotoran. Karena itu, kita harus senantiasa ingat bahwa tubuh ini tidak bersih. Jangan sampai kita menerima buah penderitaan kelak. Nah, Sesiong Secie, saya juga pernah merasakan sama seperti Secie Puspa barusan. Dulu waktu saya masih kecil, waktu ama saya itu meninggal, akong saya itu memotong babi selama 21 hari. Karena ama saya itu meninggal itu katanya mau menunggu saudara-saudaranya yang akan datang mengunjunginya. Terus setiap hari itu akong harus memotong babi 1 ekor untuk dipersembahkan di meja persembahan. Karena kami waktu itu masih kecil-kecil nggak tahu tentang Dharma. Jadi kami hanya melihat dan membiarkan saja karena itu sudah menjadi adat istiadat. Pas ke 21 harinya, akong memotong lagi sebanyak 6 ekor. Karena kata akong itu adalah merupakan maksudnya sumbangan dari sepupu-sepupu ama. Terus karena kami mempunyai 1 orang ako, yaitu kalau di Hokkien tuh panggilnya ako itu anak adik perempuan papa. Nah, jadi dia harus menyumbangkan, membeli sendiri 1 ekor babi dan kepalanya dipersembahkan di meja altar. Kemudian dagingnya ialah untuk dipotong dan dimakan bersama-sama. Waktu itu saya sama sekali tidak mengerti Dharma Sesiong Secie. Jadi saya cuma melihat saja. Nah, terus dari cerita Master yang kedua ini, pertama dan kedua sama-sama menimbulkan kekotoran batin ya Sesiong Secie. Ketamakan untuk makan, nafsu makan. Nafsu makan yang hanya sementara dari mulut sampai ke tenggorokan saja Sesiong Secie. Nah, terakhir waktu saya datang ke Seci, saya bergabung di Seci 2019, saya selalu melihat sila pertama tidak membunuh. Jadi saya waktu itu karena saya seorang ibu rumah tangga dan saya telah belajar di Seci, saya lama-kelamaan tidak membeli hewan-hewan yang bernyawa lagi Seci. Saya juga sudah mengurangi karena dulu cuman vegetariannya hanya Ceecapgo gitu saja. Nah, terakhir saya menghadiri pelantikan training relawan AP ke APL, training di Chingse. Hari pertama itu saya tidak merasakan apa-apa. Hari kedua saya mendengar sharing Like Secie tentang
perubahan pada dirinya tentang bervegetarian. Waktu itu saya sedikit tergugah. Tapi saya belum memastikan apakah saya ingin bervegetarian karena di sekeliling saya juga tidak begitu mendukung. Tetapi pas terakhir eh, kami mengucapkan janji bakti kepada Master, secara otomatis air mata saya mengalir begitu deras. Dan saya sendiri juga, maksudnya saya menetapkan diri saya kalau saya nanti akan bervegetaris mulai dari hari itu. Nah, setelah saya pulang, saya belum bertukar pikiran sama sesiung saya. Tapi pas saya pulang besok paginya saya bilang dengan sesiung saya. Saya bilang, Pak, sepertinya saya sudah memantapkan hati untuk segera bervegetarian. Waktu itu perasaan saya takut karena pasti akan ditolak. Selama ini saya juga ke Seci bikin catering vegan, kadang-kadang dia sangat mendukung. Tapi saya tetap tidak diperbolehkan untuk bervegetarian karena saya mempunyai anak dan masih menanggung anak-anak untuk makanan. Tetapi pas hari itu, entah apa yang terjadi, suami saya bilang, sesiung saya itu bilang, ya silakan bervegetarianlah. Jadi waktu itu perasaan saya sangat bahagia ya, Sece. Karena lampu hijau pertama itu sudah dapat. Nah, pas malam harinya saya pulang ke rumah mama saya dan saya bilang, maaf kalau nanti saya pulang selanjutnya. Mama saya itu selalu bilang kalau saya mau pulang, kamu mau dimasakin apa? Nah, saya bilang waktu itu malam, kalau nanti selanjutnya, mulai dari hari ini dan ke depannya, kalau saya pulang, saya tidak makan makanan mama masak, misalnya ikan, daging, atau makanan pempek, nah bakso gitu yang makanan saya suka, saya minta maaf. Karena saya sudah memutuskan untuk bervegetarian, Ma. Terus pertama papa saya bilang, kenapa tidak cuit sama capgo saja? Nah, terus saya bilang itu tanggung. Maksudnya saya bilang, Ma itu tanggung, Mbak, tanggung sekali kalau misalnya cuma cuek capgo. Biarkan saya bervegetarian untuk seterusnya. Terus mama saya bilang, oke, silakan. Akhirnya mama saya juga bilang, nanti kalau cuek sama capgo saya mau ikut juga lah katanya bervegetarian. Berarti semua di sekeliling saya juga mendukung saya, Sece. Terus anak-anak juga, kalau misalnya setiap hari, mereka harus tanya saya, Mama hari ini makan apa? Mama hari ini masak apa gitu. Nanti kalau misalnya mereka membeli makanan yang tidak PG, dia selalu bilang, Mama jangan duduk di sini karena kami mau makan. Tapi saya tetap temani mereka makan. Saya bilang, tidak apa-apa karena kalian kan masih bertumbuh. Nanti dengan sendirinya timbul rasa untuk bervegetarian. Tapi kalau anak yang besar sudah mulai mengikuti saya, dia selalu menemani saya makan sayur-sayuran. Jadi dia sudah mengurangi makanan yang non-vegetarian. Saja Sece, Puspa, sharing saya pagi ini. Ya, kan Ini ya, kan ada, lo happy saja. Memang banyak sekali yang orang tua ya. Tunggu, William ya. Banyak sekali yang orang tua khawatir ya, khawatir akan kita semuanya ya. Kalau tidak, maksudnya kalau bervegetarian pasti kita kurang sesuatu gizi. Nah, maksudnya, ya, jadi harus makan daging baru ada gizi, baru sehat. Kebanyakan mm-mm, begitu ya. Waktu ya, Mama Puspa juga begitu, bilang jangan bervegetarian. Apalagi sekarang kan kondisi anak juga ikut vegetarian, bilang masih muda begini vegetarian, nanti tidak mencukupi gizi. Kurang darah, apa-apa semuanya sama ya. Sebenarnya dari ya, sanalah kekhawatiran orang tua ya. Tapi sebenarnya mungkin Sesiong Seje nanti bisa sharing ya. Sebelum Sesiong Seje bervegetarian dan sesudah Sesiong Seje bervegetarian, dari Seje pasti semuanya dapat. Oke, kita akan undang Vivi Liang dulu ya. Kan Heavy ya, Seje. Cek. Silakan Seje Vivi Liang. Kan William. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩 Heavy dan Puspa 师姐。Dalam ceramah Master, menciptakan jalinan jodoh berkah
dengan ketulusan dan kemurnian. Tim medis selalu menghangatkan hati, dan hal yang paling dibutuhkan oleh pasien yang menderita penyakit adalah cinta kasih. Semua orang pada dasarnya memiliki hakikat kebudaan, tetapi sejak awal manusia telah tersesat, dan ini sejak awal manusia itu kebiasaan buruknya sulit sekali untuk dihilangkan. Dengan kekuatan cinta kasih relawan yang sangat tulus, yang terus terhimpun sehingga kita dapat menjalankan misi amal. Bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa mengharapkan imbalan apapun. Saat menyelamatkan kehidupan pasien, suci juga memberikan ketenangan hati. Dan dengan adanya misi kesehatan untuk yang sakit, dibantu dan menghilangkan penderitaan mereka dengan cinta kasih. Misi amal menjadi pendukung untuk mendampingi pasien berada dalam kesulitan dan memberi ketenangan agar pasien juga dapat berfokus pada pemulihannya. Para dokter yang sangat tulus dan penuh cinta kasih serta perawat yang berhati murni. Dan budaya humanis dalam misi kesehatan ini, yaitu semua tenaga medis merawat pasien dengan cinta kasih yang murni dan tulus. Semua orang menanamkan semangat suci dalam kesadaran ke-8 yang tak dapat dilihat, tetapi semuanya disebut ingatan. Karma yang mengikuti kita ada dalam kesadaran ke-8. Tindakan yang dijalankan setelah berpikir itu semua tersimpan di dalam kesadaran ke-8. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, semuanya tersimpan sebagai benih baik dan benih buruk. Pada kehidupan mendatang, jika kita memiliki jalinan jodoh yang baik, orang lain juga akan merasa senang ketika bertemu kita. Jika kita bersumbangsi dengan cinta kasih, semua orang akan memuji kita. Dan seorang dokter membutuhkan perawat, apoteker, ahli laboratorium. Profesi ini telah menjadi misi kalian. Hendaknya saling mendukung satu sama lain. Dengan berpegang teguh pada tekad dan ajaran, jalan kita akan terbuka lebar, memiliki tekad yang sama dalam misi suci. Dan Master berkata, saya berikrar untuk terus bertemu dengan para dokter. Saya mungkin tidak akan memilih untuk menjadi dokter, tetapi saya akan menghormati dan mengasihi mereka. Saya akan tetap memilih tanggung jawab dasar saya, yaitu membabarkan dharma, sehingga dapat memiliki jalinan jodoh baik untuk bertemu dengan semuanya. Dengan membangkitkan welas asih atas dasar cinta kasih yang tanpa pamrih, memberikan kebahagiaan dan melenyapkan penderitaan, dan mengobati berbagai penyakit, dan membawa ketenangan lahir batin, menciptakan jalinan jodoh berkah dengan ketulusan dan kemurnian. Cảm ơn sư siêu sư chị. Cảm ơn Vivian sư chị. Kita lanjut lagi dengan sư chị Yesi ya. Yesi. Silakan Ki Yesi. Cảm ơn. 感恩Puspa师姐，感恩师兄师姐，感恩上人开示。Saya mau sharing ya, yang tentang vegetarian ya. Saya juga sering dengar sih orang ngomong bahwanya, aduh anak-anak masih pertumbuhan, jangan vegetarian dulu, takutnya gizinya kurang segala macam gitu. Tapi ini saya sharing tentang pengalaman sendiri ya. Itu Vincent kan mulai vegetarian umur 10, sampai sekarang umur 18. Nah, malahan sebelum vegetarian itu, Vincent suka pagi-pagi itu bersin kayak alergi gitu.
udah bawa ke dokter, dokter ngomong alergi, nggak apa-apa, sampai sempat tiap hari harus ke rumah sakit yang untuk uap itu loh. Tapi saya merasa nggak membantu, akhirnya saya juga stop. Maksudnya dokter ngomong nggak bahaya gitu, ya udah biarkan aja gitu loh. Nah, setelah vegetarian sampai hari ini, berarti sudah 8 tahun ya. Malahan si Vincent sekarang udah nggak bersin-bersin lagi. Jadi udah nggak alergi lagi. Dan terus kalau mau ngomong pertumbuhan, stamina, saya merasa malahan oke ya. Karena kayak sekarang Vincent kan udah kuliah. Habis kuliah, pulang kuliah dia langsung lanjut part-time lagi kerja di perusahaan China ya, di PIK 2. Habis dari sana pulang dari situ, dia masih ada part-time juga yang itu translator untuk, nggak tahu sih translator apa gitu, pokoknya dia ada ambil side job seperti itu. Selain itu dia masih ikut Cicing. Nah, Cicing dia juga ada tugas-tugasnya ya, PIC atau apa. Nah, tiap malam rata-rata tuh pasti ada bahas soal Cicing. Belum lagi tugas kampus gitu. Belum lagi di rumah kan udah nggak rambak. Jadi kalau malam dia pulang kan paling terakhir tuh. Dia harus beresin meja, sisa piring sayur segala macam. Dia harus beresin lapor yang terakhir gitu. Jadi tetap oke aja gitu. Jadi malahan kalau Susyong Sece ada anaknya yang ingin vegetarian, kita juga nggak usah nahan ya. Itu sesuatu yang positif karena saat kita Shiva itu niat kita yang positif itu, sebersih pikiran positif itu kita muncul, sebenarnya semua sel-sel positif kita, welas asih di dalam tubuh kita itu juga mendukung. Jadi otomatis dengan sel positif, pikiran positif, dengan rasa bahagia ini, otomatis seluruh tubuh kita itu juga sehat gitu loh. Jadi itu malah jauh lebih baik dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita gitu. Kan Susyong Sece. Kan Sece sih. Berarti jangan takut ya Sece kalau anak-anak tuh kurang gizi ya Cie. Betul, karena ada contohnya Vincent udah umur 18, tubuhnya juga oke. Puspa juga sering lihat ya Puspa ya. Iya betul, kondisinya sehat sebenarnya. Ya kalau kita semuanya udah pahami ya, sebenarnya energi-energi yang positif dan negatif itu yang sangat penting ya, karena itu sangat perlu untuk tubuh kita. Jadi itulah kenapa Master bilang kalau kita menjalin jodoh baik dengan semua makhluk itu sebenarnya ada pelindung dharma ya. Tapi kalau kita sudah tidak berjodoh dengan semua makhluk yang sisi yang negatif itu yang akan muncul. Jadi mungkin dari Seong Sejiman bisa sharing ya. Mungkin siapa lagi ya? Heavy Sejies. Gunawati, Kan lo Yesi Gunawati, Gunawati dulu silakan, tadi Cie, baru Sesyong. silakan Diego. Lagi Happy dan Puspa Sece, Kangen, Sangren Suofuse, pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Berbicara masalah vegetarian ya, memang zaman dulu seperti Puspa Sece tadi juga katakan ya, itu tradisi ya. Tapi kalau kita sering mendengar kemudian memahaminya, kita mau berubah ya, berubah yang memiliki prinsip yang masuk akal. Benar nggak sih gitu kan? Persembahan ini begini. Akhirnya setelah kita secara logika kita berpikir ya, oh iya ternyata memang bakar kertas itu jadi polusi ya. Memotong atau menyembelih hewan untuk dipersembahkan juga itu otomatis ya bumi kita untuk pemeliharaan hewan tersebut juga menjadi dampak yang negatif ya untuk bumi kita ya, sehingga seperti ini ya bumi kita akhirnya kurang sehat ya. Yaitu akhirnya ya memang ujung-ujungnya yaitu karena ingin merasakan kenikmatan sesaat ya. Padahal kenikmatannya cuman ya sebentar saja sudah tidak berarti ya, karena itulah kemelekatan manusia ya. Makanya dikatakan delusi manusia ya. Pikiran yang keliru ya dari manusia ya, dari kita ini ya. Semoga Mitra Bajik, Insan Seci, murid master ya, yang sesungguhnya ya, semuanya sudah melenyapkan ya, sudah melepaskan ya kemelekatan kenikmatan sesaat ya. Yaitu jadi
Kalau tradisi ya dulu memang sih nggak setiap hari ya makan. Eh, kalau dulu wah kalau sembahyang nih makanannya mewah ya, karena kan nggak pernah makan daging, nggak pernah makan ayam, apalagi babi ya, apalagi keluarga saya ya karena kehidupan kita sangat miskin ya. Jadi ya jarang-jarang ya paling ya setahun berapa kali saja gitu itu karena tradisi. Tapi kita mau merubahnya ya seiring berjalannya waktu, pemahaman kita terhadap ajaran kebenaran, terhadap hukum alam semesta, ya kita menyadari, akhirnya kita mau berubah ya, kita mau berubah ya kita kasih arahan ya kepada kasih pola pikir, sudut pandang ya. Nah, memang pola pikir orang dan sudut pandang ya khususnya intern keluarga kita dulu ya. Misalnya orang tua saya anaknya 7. Apakah satu pandangan, satu pola pikir ya, satu pendapat ya? Tentunya pasti tidak. Lama-lama mereka bisa menerima ya. Karena apa? Ya itulah logika. Logika itu yang sangat bisa menerima orang ya. Karena kalau tidak logika tidak masuk akal, orang kadang-kadang suka protes, enggak lah, enggak gitu ya. Terus saya juga ada kisah nyata ya. Saya punya teman, punya anak ya, bayinya orang tuanya vegetarian ya, bahkan vegan ya. Dari di dalam kandungan itu bayi sudah mencerna ya, menerima nutrisi yang vegan ya. Begitu usia 6 bulan lebih itu sepertinya akan keluar ya, ditolong sama dokter kandungan ya, Sece Caroline punya Sesiung ya, dioperasi supaya ini janin tidak keluar dulu karena belum waktunya ya. Akhirnya begitu menjelang usia 7 bulan lebih ya, dia keluar ya dengan sangat kecil ya, 1,2 ya. Tapi sekarang ya, sampai sekarang anaknya ini juga vegetarian ya. Itu luar biasa ya. Sehat dan pertumbuhannya bagus luar biasa ya. Jadi kita jangan menganggap, aduh kalau vegetarian nanti kurang gizi lah, apalah. Banyak gizi yang kita perlu ganti ya. Misalnya daging atau dengan telur atau dengan tahu tempe ya itu juga bisa kan ada ya analoginya misalnya daging ini digantinya dengan apa itu banyak ya pasti pengetahuan anak-anak zaman sekarang ya dia bisa bisa menamakannya supaya nutrisi yang bisa diserap ke dalam tubuh itu seimbang ya. Makanya itu ya. Jadi jangan khawatir ya kalau nanti pertumbuhan anak-anak banyak insan seperti susu cucunya Sece Eli Wijaya juga ya. Itu bagus sekali ya. Sekarang cucunya udah besar ya. Waktu saya Zoom di COVID itu ini cucu saya vegetarian bagus sekali ya cerdas jadi nggak usah khawatir ya nggak usah khawatir nanti cucu saya jadi kurang gizi cucu saya jadi kurang cerdas kurang pinter banyak ya yang luar biasa ya jadi kita nggak usah cemas nggak usah khawatir ya terus ada perenungan ya menyayangi tanpa pamrih ya dengan cinta dan kasih yang tulus ya mengasihi bumi dengan segala isinya tanpa membeda-bedakan menyayangi berarti tidak menyakiti menyayangi berarti tidak menyantapnya nah itulah makanya kita bervegetarian ya jadi apa itu setiap kalimat ya itu berarti mengandung suatu makna ya menyayangi tanpa pamrih kita berarti bersumbangsi tanpa pamrih, menyayangi tanpa pamrih dengan ketulusan hati itu setelah dari satu kalimat ya, setelah dirincikan ya itu banyak ya dengan metode terampil ya. Ini mitra bajik saya nih yang para senior ya sudah sungguh luar biasa ya. Itu sudah bisa meneladani bagi kita-kita yang baru ya yang junior
bagaimana kita bisa mengikuti jejaknya para senior ini ya. Ya khususnya nih Puspa Sece sama Sesiungnya ya. Itu banyak ya yang jadi kita jadi teladani ya saat ini ya. Sesiung Joni, Sesiung Indra, pokoknya itu wah pasangan suami istri yang sangat bahagia ya hidupnya ya, harmonis ya. Karena apa? Ya itu memahami ya, kemudian mempraktekannya. Nah, kita pun harus ikut jejaknya ya, khususnya ya guru kita ya, Master Cheng Yen. Tapi karena guru kita meneladani kepada murid-muridnya para senior ini ya, jadi ya kita pun juga bisa meneladaninya ya. Kemudian kemarin ya saya ada gathering ya di HC saya. Ketua HC saya sudah memberikan kita snack ya, makanan, pokoknya kita cuma bawa badan, nggak perlu repot-repot masak lah, cuci piring ya. Itulah pesan dari ketua HC kita. Nah di sana betul kita makan siang ya, makannya vegetarian ya. Objek wisatanya juga sebuah hotel ya, sangat bagus ya. Boleh ya direkomendasikan untuk Sesiung Secemen ya, Mitra Bajik ya ke sana. Makanan vegetarian ya. Terus sore kita rencana juga makan di satu tempat. Ternyata pemiliknya ya, ownernya mengatakan, oh saya bisa katanya di resort hotel saya bisa menyediakan menu vegetarian. Ada sih memang, ada gado-gado, ada keredok ya, nasi capcay ya. Kita ini walaupun kita tidak memakai atribut seci ya, tapi kita ingat kalau kita adalah khususnya ya gathering seci, kemudian kita juga memang bervegetarian ya. Nah sore hari ya kita makan, kita pesen nih, saya dua komite ya, sama saya bertiga pesen kue tiaw goreng vegetarian. Ternyata begitu keluar dikasih bakso ya. Terus akhirnya kita pada nyingkirin ya. Aduh ini gimana ya. Terus saya bilang udah deh Sece, yang penting pikiran kita positif-positif aja lah. Kalau udah namanya telanjur ya, kita udah tidak bisa marah lagi sama orang lain, kita sudah tidak bisa emosi lagi sama orang lain ya, yang ucapan kita harus lemah lembut ya, dimanapun kita berada ya, kapanpun kita berada di mana dan kapanpun kita berada ya, kita harus bisa menjaga ya kalau bisa. Ya udah pada nyingkirin, ya udah jadi pikiran kita maaf ya, cuma paling saya mohon maaf ya, saya ini makan bakso. Nah terus ada relawan lain insan seci, wah itu kenapa? Iya padahal pesennya ini. Nah kita pesen lagi yang kedua, saya bilang Mbak tolong ya, yang tadi kan kasih bakso ya, yang kedua jangan ya. Oh iya ya betul ya, yang kedua tidak dikasih bakso ya. Nah ada insan seci mengatakan wah baksonya sapi pula katanya gitu ya. Ya sudahlah, kalau saya sudah tidak berpikir pikiran negatif deh. Yang penting daripada kita pada sakit masuk angin, malah ini Sece komite nih malah sudah sakit. Saya bilang ini Sece, aduh Sece nih udah sakit. Iya katanya dari kemarin memang sudah nggak enak katanya, badannya ya. Ya itulah kalau masuk angin memang nggak enak, makanya kita nih jangan sampai, saya bilang ayo makan, jangan sampai pada sakit pada masuk angin karena nggak makan gitu, karena memang udah waktunya makan sore lagi ya. Nah itulah ya, jadi pikiran kita ya memang harus positif supaya hukum alam semesta ini, karma kolektif ya yang kita perbuat itu jadinya nanti positif auranya ya, jangan yang negatif ya. Jadi memang hukum karma ya sangat menakutkan. Jadi kita selalu memberikan aura yang positif ya. Hidup juga kita harus sederhana ya, kata Master ya. Memang kita bagaimana cara kita menumbuhkan hidup yang sederhana ya. Kita itu harus berpuas diri ya, berpuas hati, bersyukur, berpengertian dan berlapang dada ya. Itu saja ya, Puspa Sece dan Evi Triana Sece yang bisa saya sampaikan ya.
Kan sesiung secemen. Kan Sece Gunawati Ya, atas Siti sharingnya. Gunawati. Berikutnya Lanjut Sesiung siapa lagi? Jangka Wijaya Sesiung ya Sece. Sesiung Yohanes ya. Ya, Yohanes. Halo, ya saya tidak sharing, Silakan. tapi Sesiung punya si Cigun. ya. Halo, kanan ya semua, langsung to the point aja ya. Sebenarnya saya sih tidak sharing, saya ini punya beberapa pertanyaan lapangan yang bisa untuk diajak didiskusikan. Oke, langsung saja to the point ya. Jadi gini, di TCH itu ada yang namanya transplantasi sel punca. Ya, sel punca ini kalau saya cek di Google itu pengertiannya hampir sama dengan stem cell. Stem cell itu apa ya? Oh ya, kalau TCH tolong koreksi ya kalau salah ya teman-teman TCH atau teman-teman staf medis atau di bagian akademik di bagian biomedis tolong komen ya bagian ini ya. Di mana sel punca ini atau stem cell, saya sebutnya stem cell aja. Itu dia mengambil satu bagian dari sel dan dia bisa memperbanyak, bisa mendiferensiasi hingga membentuk satu organ. Organnya seperti apa? Otak, usus, darah, sumsum, semua macam-macam guna untuk sebagai teknologi penyembuhan. Itu salah satu aplikasi sel punca ya. Aduh, sepertinya saya harus belajar tentang sel punca di TCH kalau ada waktu ya. Tapi ini yang saya dapatkan. Nah, tapi di sisi lain, apa hubungannya dengan VG ya? Apa hubungannya dengan VG? Jadi gini, si sel punca ini bisa mendiferensiasikan menjadi satu produk yang bisa dimakan di dunia pangan, yaitu the meat, daging. Dagingnya 100% daging beneran, seperti daging asli. Itu ada restoran di Singapura, namanya Lab Grown Meat. Saya akan tulis dalam bahasa Inggris ya, Lab Grown Meat, ya, istilah bahasanya Lab Grown Meat. Nah, di mana jelas-jelas cuma ambil satu bagian dari misalkan dari tubuh ayam cuma paling ambil darah atau ambil apa saya nggak tahu ya gimana teknologi pengolahannya ya isinya tidak dibunuh lah kayak orang cek darah cuma diambil darahnya habis itu diapain gitu diproses di lab akhirnya berubah menjadi daging beneran yang bisa dimakan no antibiotik nggak ada pembunuhan nggak ada apa pertanyaan saya ada 4 pertanyaan pertama boleh dimakan nggak sih? Legal nggak sih dimakan kalau menurut Master? Pertanyaan kedua, kalau misalkan restoran itu ada di Jakarta, ya, ada di Jakarta, dan juga pas kita lagi berseragam, boleh nggak kita berkunjung di luar sana, di luar dari kegiatan celengan bambu? Itu pertanyaan kedua. Itu sih. Pertanyaan ketiga, aku lupa ya pertanyaan ketiga itu. Pertanyaan ketiga, 3 pertanyaan deh. Sebenarnya kalau kita lagi berseragam, tata seragam ada logo CECI, kalau kita ke rumah makan yang ada omnivora, rumah makan omnivora itu artinya apa ya? Ada VG dan non-VG. Boleh nggak sih pas kita berseragam, kita berkunjung ke sana, pas aku lagi lapar banget, tapi setidaknya tahu diri, akan vegetarian, jadi pilih menu-menu VG, tapi pas lagi berseragam, boleh nggak sih kita beli di situ? Ya, kira-kira ya. Jadi misalkan lagi urgent, saya lapar banget, aduh ada restoran itu, restorannya omnivora ya, jadi nggak ada, ya, ada VG dan non-VG ya, pas lagi berseragam tahu diri lah, berusaha untuk VG, jadi ya udahlah ya, saya beli nasi, taruh bawang, telur, atau nasi, telur, bawang, apalagi ya, tempe, pokoknya VG lah, semua lah, tahu diri ya, habis itu saya pulang makan seperti itu tuh boleh nggak sih sebenarnya, kira-kira itu pertanyaan ketiga. Sorry, bukan 4 pertanyaan, 3 pertanyaan itu saja yang ingin saya tanyakan. Itu sih, kira-kira ya. Mohon di komen dong, karena baca. Sesiung Yohanes, mungkin kita lanjut dulu ya. Mungkin kita lihat dari kita punya Sesiung Joni.
Ada mau komen apa juga, Seung Joni? Silakan, Seung. Ya, kangen ya, saya Puspa. Chào chào. Happy. Chào An ya. Chào An ya, semua. Ini hanya mau ini sih yang tadi tentang gizi ya, vegetarian gizi pada anak ya. Nah ini hanya mau sharing aja, seperti anak yang ketiga kita ya, si Catherine kan semenjak lahir kan dia nggak pernah itu ya, dia kan vegetarian seperti itu. Nah, saya rasa tidak pernah ya, tidak pernah ada masalah di kesehatan, ya kan? Bahkan bisa dikatakan sekarang tumbuh tinggi banget ya sekarang ya, umur baru 14 saja udah tinggi hampir 170 lebih gitu, ya kan? Nah, dari segi kecerdasan juga bisa dikatakan ya lumayan lah ya, dia waktu di sekolah ngomong Inggris dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi ya bisa dikatakan sebenarnya kan ada ya pernah baca ya kalau nggak salah kayak Einstein aja sendiri kalau nggak salah kan juga vegan kan gitu loh. Jadi sebenarnya dari hewan itu bukannya eh, apa istilah kata menentukan ya kecerdasan dan sebagainya sih sebenarnya gitu loh. Nah satu ya memang ini seperti contoh gini dia pada saat mau beli snack aja beli snacknya hanya satu, tapi bisa bisa ngeceknya itu sampai 10 menit. Dia kan lihat komposisinya apa. Kadang kan snacknya kan itu dalam misalnya kan Korea atau apa gitu kan dia cari lah dia setelah di Google cari sana cari sini. Baru benar-benar nggak ada baru beli. Ya inilah ini model ini sih. Nah jadi saya pikir seperti tapi memang sih kalau vegetarian kadang kembali lagi ya kalau saya pikir tergantung jalinan jodoh juga ya dan waktunya sih kalau memang waktunya tiba ya memang pasti akan ini ya sama seperti yang si Kevin anak saya yang pertama ya dulu kan pernah kan waktu itu ya dulu kan Altongpan ya kan pernah kan nonton itu video yang pemotongan hewan seperti itu kan. Nah, dia sendiri langsung terpicu untuk vegetarian waktu itu SMP. Tapi seiring waktu berjalan ya ketemu teman yang di SMA ya kan. Jadi kepada saat mereka pergi akhirnya buka lagi ya vegetariannya gitu loh. Nah, sampai pada saat waktu itu amanya ya kan berarti amanya itu kan sakit ya kena kanker. Nah, di situ dia sendiri berikrar gitu loh untuk vegetarian ya kan untuk vegetarian kembali gitu. Nah sampai sekarang ya sekarang pun dia seperti kan sekarang kan dia belajar bahasa di Guangzhou ya. Nah kan kita juga khawatir ya gimana nih kondisinya dia bilang nggak masalah kok ya kan. Nah di sana dia bilang dia juga nyari gitu loh. Ya kalau sampai nggak ini paling hanya satu sayur aja dia tetap tetap makan ya. Maksudnya tetaplah bervegetarian seperti itu. Nah, yang kedua juga dulu juga agak ini ya, agak susah, tapi pas COVID ya, setelah COVID itu kan tidak pernah keluar makan dan sebagainya kan di rumah terus kan. Nah, akhirnya yaitu setelah COVID lewat pun dan dia juga ternyata bervegetarian sampai sekarang ya. Nah, jadi saya pikir nah inilah tergantung juga kalau jodoh sudah sampai ya tentu semuanya akan lancar. Nah tadi yang bagus ya yang tadi Master ada cerita itu ya yang di kedua kan dikatakan ya kalau tidak ada yang makan maka dia tidak menyembelih. Yang sedangkan satu lagi kalau lu tidak menyembelih ya saya tidak makan gitu loh. Padahal berarti kan artinya masing-masing kan akan memiliki karma masing-masing ya. Nah ini sama ya saya pikir kan ada juga yang istilah gini yang penting tidak menyuruh membunuh artinya ya tidak mendengar ya kan dan tidak melihat nggak apa-apa gitu kan tapi masa kan ada bilang ya kan walaupun tidak menyuruh tidak mendengar tidak melihat tapi kan kita harus menghargai kehidupan gitu loh ya kan mana ada sih makhluk yang mau disakiti gitu loh mana ada hewan yang mau benar-benar menyerahkan lehernya buat disembelih gitu kan itu aja kanan Seung Joni ya, mungkin dari Sejesiucu juga ada pengalaman dari anaknya juga ya vegetarian, ternyata anaknya juga luar biasa ya. Mungkin
Sư chị Siêu silakan, cảm ơn ya, Sư Sương Johnny. 感恩上人讲故事，感恩Puspa师姐。 Oh, Sư Sương Alex hao. Cảm ơn Iman. Ini saya sharing dulu, nanti baru dilanjut oleh Cucu Sije. Oke, silakan Sư Sương Cảm ơn Alex Sije. ni hao. Ya, Cảm ini ơn. bicara mengenai vegetarian dan juga kangen kepada tim Sinpas yang sehingga saya bisa sharing pada hari ini mengenai vegetarian. Kalau seingat saya dulu sewaktu semasa kecil saya, orang tua saya itu ya sejak tadi ada sampaikan kalau sembahyang itu ada pakai samseng namanya, ada daging, ada bebek, ada ayam. Jadi kalau umpamanya jague cekau sembahyang Allah itu malah cetu ceyong, ada satu ekor babi dan satu ekor kambing, itu dulu. Tapi dulunya saya pikir harus sembahyang pakai itu ya, tapi ya itu orang tua punya kemauan, saya ikuti aja karena waktu itu saya masih di Padang. Jadi yang penting saya tidak pernah membunuh. Terakhir saya merantau ke Medan, ya kenalan dengan Cucu Sije, terakhir nikah. Cucu Sije dia punya keluarga itu semuanya vegetarian dulu. Jadi saya juga belajar bervegetarian. Sekarang ya lebih kurang sudah hampir 20 tahun saya. Kalau saya Cucu Sije kan sudah hampir 40 tahun. Karena kita tahu itu kalau kita makan daging, walaupun kita tidak membunuh, berarti kita ada niat juga. Sehingga apa? Mungkin bukan pakai tangan kita untuk bunuh, kita memakai tangan orang untuk membunuh supaya kita untuk memuaskan nafsu makan kita. Jadi makanya terakhir saya pelan-pelan belajar dengan vegetarian, sampai saat ini saya pun vegetarian. Ya, Master juga kan sering himbau kita supaya kita bervegetarian karena makhluk semuanya itu hidupnya setara. Jadi kalau kita makan makhluk walaupun binatang, berarti kita anggap makhluk itu tidak setara sehingga kita bunuh dan kita makan. Dan kita juga sering mendengar Master sering sampaikan bahwa ucang xian dao, mingtian xian dao. Jadi pada saat ini ucang itu pada saya itu datang ucang. Sen lao ping si, saya nyatanya ping sakit, ya sakit tahulah. Mungkin Puspa Sije juga tahu bahwa saya kan kena cancer. Jadi sekarang berada di Hualien itu untuk melakukan kemoterapi. Dokter mengharuskan saya kemo itu lebih kurang 12 kali. Jadi hampir mau 6 bulan. Tapi selama kemo saya sudah jalankan 3 kali kemo. Hari ini mau lakukan kemo yang keempat. Tetapi selama kemo saya tidak merasakan mual, sakit, muntah-muntah, pusing apa. Kalau saya lihat ada pasien-pasien yang lain, mereka kadang-kadang muntah, mual, sakit apa segalanya. Tapi saya nggak ada merasakan itu segalanya. Jadi dokter pun juga senang. Mungkin salah satunya karena apa? Saya bervegetarian dan juga saya malah pilih pola yang sehat. Walaupun vegetarian, saya tetap pilih itu yang organik, makanan yang organik, bukan sembarang vegetarian. Malah goreng-goreng apapun juga tidak makan. Jadi saya rasa itu mungkin salah satu side effect dari bervegetarian, sehingga saya suatu kemo, saya tidak merasakan efek-efek samping, apakah sakit, muntah, mual gitu. Dan ini kesempatan sejak saya, Cucu Sije mau sharing juga sedikit. Kangen Puspa Sije. Cảm ơn Sư Sương Alex. Silakan Sije Siuju. Cảm ơn. Puspa Sije, Happy Triana Sije dan tim Sintas yang lainnya. Kangen Sang Ren Jiang Gusi. Ini saya sharing waktu masa kecil saya ya. Ya karena mama saya ada jalinan jodoh dengan papa saya menikah usia 17 ya. Papa saya waktu itu selisih
12 tahunnya, udah hampir 30-an gitu. Tapi karena papa saya waktu itu kan suka ini, bapak mama saya kan dulu nggak tahu ya, suka memancing kalau hari malam minggu, Sabtu malam minggu gitu kan, memancing. Terus kalau tidak memancing pergi berburu. Nah, dulu di Medan kan ada pergi ke hutan berburu ya dengan babi hutan yang apa. Kalau setiap pulang dari memancing bawa ikan yang gede-gede, suruh mama saya potong. Terus papa saya juga berburu dapat daging rusa itu ya, suruh mama saya memotong, masak, undang banyak orang makan. Mungkin ya mama saya kecilnya juga susah ya, tapi mama saya suka ngencing gitu. Tiap hari dia ngencing, pai quan in pusat nin ya tapeco, ada yang cincin. Nah, mama saya ingat masih kan mama saya setiap hari ada ngencing. Mungkin mama saya kan hatinya juga bertolak belakang dengan papa saya yang suka berburu. Tapi mama saya, mungkin papa saya waktu itu ya karena mungkin saya masih ingat ya, papa saya karena suka kegiatan itu ikut berburu, memancing. Bapak saya sifatnya sangat ini aneh kasar, sangat aneh juga kan, arogan gitu. Jadi mama saya takut sekali sama papa saya, sering juga kena. Kalau mama saya nggak mau gitu, pasti papa saya mau pukul gitu kan. Jadi mama saya masih ingat keluarga kami itu sangat rumit lah, maksudnya setiap hari berantem papa saya, tapi mama saya diam. Sampai suatu hari mama saya ceraiin papa saya, ceraiin mama saya. Jadi mama saya ini keluar, kami juga nggak boleh ikut mama saya. Papa saya kan aneh marah gitu kan, orangnya sifatnya pemarah. Jadi mama saya takut mama saya keluar dulu. Setelah keluar mama saya jadinya bervegetarian, bersyukur ya mama saya bervegetarian karena mungkin dia sedih ya, tapi dia larinya ke vegetarian. Anak kami juga, saya tahu mama saya bervegetarian. Setelah mama saya berapa tahun bawa kami ikut mama saya, kami semua, saya pertama ikut karena saya sayang mama ya, saya mau bervegetarian seperti mama saya. Dan adik-adik saya semua ikut juga, 5-6 bersaudara semua bervegetarian sampai hari ini. Sangat bersyukur juga ya, karena mungkin saya juga waktu itu saya pernah dipukul papa saya sampai saya nggak bisa jalan ya 6 bulan. Tapi saya nggak ada perasaan benci papa saya juga. Mungkin saya waktu itu saya kecil juga, saya kayaknya sudah mengerti sedikit tentang karma. Saya lihat papa saya kalau memancing atau berburu suka marah gitu. Jadi saya mengerti sedikit-sedikit. Jadi saya sudah bertekad nanti saya berumah tangga gitu, semua anak-anak saya harus bervegetarian sampai sekarang. Sekarang kehidupan kami ya sangat baik, harmonis ya. Itu benar-benar seperti kata master ya, semua makhluk itu setara, kita jangan membunuh juga kan. Jadi benar-benar harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Juga selalu ada perasaan cinta kasih kita terhadap sesama. Setiap saat kita harus berbuat kebajikan, menolong masyarakat yang menderita. Seperti saya bersyukur dan sangat kangen kami bisa masuk jadi relawan suci, jadi murid master ya. Jadi saya sangat kangen dan bersyukur karena waktu itu setelah berumah tangga saya kan sering nonton film Daai yang Taiwan, yang waktu itu yang di Indonesia belum ada. Saya sering lihat nonton yang relawan suci di Taiwan itu sangat welas asih, bisa menolong sesama gitu. Saya dalam hati berkeinginan jadi relawan yang seperti itu. Akhirnya saya ada jodoh baik sama Alex Sesium, bergabung jadi relawan suci. Jadi sangat bersyukur dan sangat kangen. Juga hari ini Alex Sesium bisa ada jodoh baik, berobat di Taiwan. Juga penyakitnya makin membaik gitu ya. Kita harus selalu kangen dan bersyukur. Itulah sering siusul kangen Puspa Suci, Happy Triana Suci, tim simpasian lainnya kangen Sesium Suci. Kangen ya Kangen ya, Sesium Alek dan Suci Siuju ya. Memang kadang pas Puspa juga banyak dengar ya dari kita punya relawan ya.
kita bilang di sinilah kita memahami Dharma dan kita selalu berusaha berbuat kebajikan. Walaupun dalam kondisi kita bilang kita sakit ya, sebenarnya kondisi itu kita baik ya, karena seperti Sesyong Alek ya, walaupun kemo, tapi ada yang mengalami hal yang begitu menderita, tapi kita punya Sesyong dalam kondisi yang berkesadaran sehingga tidak merasakan apa-apa, merasakan sangat enjoy ya, masih bisa ikut Zikong juga ya, jadi Zikong di Hualien ya. Inilah berkah kita, memang kita sangat kangen ya kepada master ya, karena ada master sehingga kita semuanya tersadarkan ya, ini sangat kangen. Kita doakan juga ya Sesyong cepat sehat dan bisa Sehat. kembali ke Indonesia tuh, karena ya Sesyong Alek dan Si Jesiu ya, dan si Jessica juga di sana. Mungkin yang setelah ini siapa ya, Ci? Siapa? Elita Palembang. Oh ya, silakan Seci Elita, Kangen. Chào Sece Puspa, Sece Happy. Chào Sanggau. Oh ya, Kangen Sangren Kaisu. Yang lain udah pada kenal ya, saya Elita Sece dari Palembang ya. Kangen Sece ini atas kesempatan sharingnya hari ini ya, banyak yang sharing kalau tentang vegetarian ya Sece. Materi master bercerita pada hari ini ya, kebetulan saya ada pengalaman pribadi ya Sece yang berkaitan dengan video master ini yang tadi kita tonton bersama ya, di mana ada sebuah keluarga kaya atau berada ya Sece yang sedang mengurus pemakaman ya Sece ya, demi memberikan persembahan ya. Mereka membunuh banyak hewan untuk persembahan pada almarhum, tadi diceritakan dalam video ya. Nah, Sin Sece, lau sepe ya, saya sudah bervegetarian ya Sece. Saya sudah bervegetarian itu sejak gabung di Seci dari bulan 4, tapi belum vegetarian. Jodohnya itu waktu di bulan 6 itu ada kegiatan di Seci, itu ada bulan 7 penuh berkah Sece. Ada kegiatan tulus bervegetaris itu gitu Sece ya, 14 hari. Jadi Ya, benar. sejak sudah ikut itu saya merasa enak vegetarian, di badan juga enak, enteng gitu kan. Meskipun orang suka bilang kamu vegetarian, kurus juga enggak, saya enggak bukan cari kurusnya, saya cari sehatnya, saya bilang gitu kan. Sudah itu ya memang kan diajarkan dalam master kan kalau bisa kita bervegetarian gitu kan. Jadi sharing saya pada hari ini itu biasanya ya Seci ya, saya itu kan memang bukan dari menikah sampai sekarang itu tidak punya mertua Sece, sudah meninggal. Jadi kewajiban saya sebagai menantu kan Sece harus sembayangkan leluhur ya Sece ya. Nah, sembayang leluhur itu dari dulu itu sebelum saya kenal Sece itu terus saya ayam gitu ya. Seperti itulah Sece yang berdaging-daging. Terus saya lakukan sampai tahun 2023. Nah, setelah saya vegetarian ini, saya itu memberanikan diri. Pak Puy kata orang Palembang Sece. Pak Puy, saya memohon pada leluhur ya, mertua meskipun mama papa saya belum pernah lihat secara langsung, saya bilang saya mau belajar bervegetarian, kata saya ingin mengikis dosa karma, mohon direstuilah papa mama ya, untuk tahun ini dan seterusnya apa yang saya persembahkan itu semuanya akan vegetarian, saya bilang gitu. Jika mama papa berkenan cekapoy kata gitu, gitulah Sece. Jadi lomu cepe ya Sece, lomu cepe jadi sekarang setiap cuiki sembayang Cit Gepua, Sinca itu saya sudah persembahkan semuanya vegetarian Sece. Itu pengalaman sharing yang saya bagikan pada pagi hari ini ya Sece ya. Jangan bosan ya denger sharing saya ya Sece ya. Ya. Ada aja dari video yang nyantol pengalaman pribadi seperti itu Sece. Itu aja Sece. Kangen ya Sece Puspa, Sece Happy. Kalau ada mau ditambahkan boleh dari yang pengalaman saya ini. Kangen ya Sece semuanya. Kangen Sece Elita. Benar ya, karena kita bilang ya semuanya kalau udah vegetarian ya itu juga ada energi yang positif ya. Kita bilang kadang-kadang kita persembahkan kepada kita punya leluhur, kalau kita persembahkan hal-hal yang baik, dia juga akan terlahir ke alam yang lebih baik. Tapi kalau kita mempersembahkan hal-hal yang tidak baik, dia juga akan kondisinya ya sama ya, yang kita bilang di dalam kita melatih diri ya, baik di alam manapun ya, itu sebenarnya sama.
mereka juga akan merasa sedih dan mereka juga akan terpuruk ya. Tapi yang kita berkesadaran, kita usahain bagaimana kita berdoa dan kita persembahkan hal yang baik kepada kita punya leluhur sehingga mereka bisa terlahir di alam yang berbahagia. Ini mungkin yang Puspa merasakan ya, apa yang selalu diingatkan oleh Master ya. Dalam kita melatih diri sebenarnya kita juga mengajak kita punya leluhur bagaimana mereka juga bisa sama-sama melatih diri ya, walaupun berbeda alam ya. Mungkin dari Sisyong Sejimen nanti dapat sharing kembali ya. Ini ada lagi nggak ya tadi ya? Yang Kalau ini nggak ada, Suci, kita akan mengenai Redmi apa Note belum tadi? ada ya. Kalau belum Redmi Note tadi. tadi siapa? Redmi Note apa? Nggak ada namanya C, tapi Oh, tulisannya Redmi Redmi Note Note. siapa Oh ya? iya, iya, Silakan. saya Suci, Kan Oh, Chào Sisyong Sang Hao kita, ya. Chan Livin. Oke, Apa silakan Sisyong Tan Sisyong, Livin? Ya, sebentar ya, Kan sebentar Sisyong. ya Suci ya. Oke, Kapten. 感恩上人开始 Remote-nya? ya, 感恩师兄师姐ya, 早上好ya. Ini dari tadi kan kita Hao. dengar ada yang banyak sharing dari Xiu Zhu Sije, dari Johnny Sisyong, terus dari Sije lainnya ya, Sije Gunawati juga. Ini kayaknya dari tadi itu arahnya itu nggak jauh dari untung dan rugi ya Sisyong Sije ya. Kayaknya sih begitu ya kalau nggak salah. Untung nggak sih gua VG atau rugi nggak sih gua VG gitu kan, bahasa umum ya. Jadi saya orang yang termasuk beruntung sering dapat renungan ya dari teman-teman itu ya. Ini mungkin saya mau bacakan untung dan ruginya nih. Kan nggak bisa munafik lah ya. Kenapa saya mau VG? Ya pasti ada untungnya. Kenapa gue nggak VG ya? Karena ada ruginya ya. Demikian juga tadi ya sharingan si Sisyong Angka ya. Untung dan rugi kita bagi 3 tahap ya. Pertama, untung dan rugi sebagai konsekuensi dari eksistensi, yaitu kita ada di dunia ini. Hidup di dunia tidak mungkin bisa dihindari dari untung dan rugi. Jadi kita itu harus mengerti ya, bahwa itu nggak ada namanya sesuatu yang tanpa konsekuensi. Setelah dimengerti, kita tuh harus menerima bahwa untung maupun rugi itu adalah sebagai fakta dari satu kehidupan Sisyong Seje. Nah, sekarang kita bahas untung dan rugi dari diri sendiri. Hal ini dapat dimengerti setelah mengerti hendaknya berusaha untuk menyikapi guna mengelola hidup dengan baik serta benar agar tidak rugi tetapi bisa menjadi untung. Nah, sekarang kita bahas lagi. Untung dan rugi dalam kehidupan di dunia ini hendaknya perlu dipahami secara utuh sehingga bisa menerima untung dan rugi sebagai konsekuensi dari eksistensi serta bisa mengubah kerugian menjadi keuntungan. Karena mampu mengelola hidup dengan baik sekaligus juga menjadi benar Sisyong Seje. Nah, pertanyaan saya ada satu, saya baru dikirimi satu video. Ini juga untung dan rugi Sisyong Seje. Ini di Cina dulu udah puluhan tahun kita udah tahu ya, mereka ternak babi ya di satu gedung. Orang udah pada tahu semua lah, satu gedung bisa isi 1 juta babi itu. Jadi ternak babi itu udah luar biasa tuh, diambil dagingnya kan. Nah itu pasti kalau kita tanya ke orang ada jawaban yaitu pembunuhan massal kan. Nah tapi pertanyaan lagi juga Sisyong Seje, kalau ini kan babi nih. Nah kalau misal kita bilang ke pertanian, kalau si negara Cina dengan penduduk yang miliaran, dia tidak bisa mengatasi pangan dia sendiri berupa padi aja, maka seluruh dunia tidak akan bisa menyanggupi suplai makanan ke negara Cina. Setuju ya Sisyong Seje ya, karena penduduknya udah 1/3 itu ya. Ya nggak 1/3 lah, 20% mungkin sekitar gitu ya. Terdata maupun tidak terdata. Nah, kalau si Cina sendiri tidak bisa menyuplai kebutuhan dia, maka perekonomian dunia akan kacau. Nah, ya, apakah itu baik apa enggak kalau ternak babi? Untuk diambil dagingnya. Perjawabannya ya pasti enggak baik. Tapi ada segi untungnya juga dari kedokteran Sisyong Seje. Itu ada sel babi yang diambil untuk obat Sisyong Seje. Saya rasa yang bagian kimia, chemical, lab pasti tahu ya Sisyong Seje. Itu yang umum. Nah, ini kan menyakitkan, nah katanya kan nggak boleh ya menurut kita ya. Ajaran kita. Nah, apakah kita punya obat juga ada mengandung sel dari babi tersebut? Yang pertama. Yang kedua, sekarang lebih hebat lagi Sisyong Seje. Negara Cina itu ternak rusa. Rusa yang tanduknya itu bisa buat obat Sisyong Seje. Nah, kalau kita tahu Cina kan negara superpower juga ya. Sekali ternak itu 1 juta rusa, 100.000 rusa, 10.000 rusa. Walaupun skala kecil bisa ratusan rusa sampai 1.000-an
rusa, yang gede ya 1 juta rusa Sesiong Secie. Udah kayak bangun mall 20 lantai itu. Tanduk rusa tersebut diambil, tanduknya untuk dijadikan obat untuk kebutuhan manusia, yaitu eksistensi kita di dunia ini. Apakah itu salah? Sesiong Secie. Nah, itu pertanyaan saya. Yang kedua, oke, kalau dikatakan bahwa itu adalah baik, tidak salah, karena yang diambil hanya tanduknya, dan rusa itu dibesarkan, digemukkan, diternak, artinya dikawinkan kan menjadi banyak ya Sesiong Secie ya. Setelah masa usia tertentu, sang rusa itu pasti mati Sesiong Secie. Gak mungkin dia bisa hidup sepanjang masa. Ya nggak mungkin ya. Setelah dia mati atau sebelum dia mati, apakah dagingnya juga dijual, dipotong? Itu pertanyaan saya. Ya mungkin udah pasti ya, karena daging nggak mungkin dibuang. Artinya kan pembunuhan juga Sesiong Secie. Setelah diternak, dikasih makan, dikawinkan, punya anak, anaknya kalau yang mungkin yang punya tanduk jantan, betinnya dibuang ya. Setelah dia lahir betina pasti digeser itu. Betina mungkin berapa biji untuk ternak aja. Setelah dia tua, dagingnya dibuang, dijual. Pasti dimakan Sesiong Secie. Jadi apakah ini suatu eksistensi yang untung atau rugi untuk dunia ini? Dan apakah ini juga untung dan rugi untuk dunia pengobatan? Dan apakah ini juga untung dan rugi untuk dunia seperti yang kita jalani, yaitu dunia pembinaan batin. Kita bicara lebih enak lah, batin. Kita akan melatih diri ya. Nah, itu pertanyaan saya Sesiong Secie. Kan Cao Sang Hao. Sesiong Yohanes ya, mungkin dari Sesiong Secieman ada yang mau ini pertanyaan, mau jawab pertanyaan dari Sesiong kita, si Tanifin, silahkan. Ada nggak kira-kira? Mungkin yang untuk Tanifin, Sesiong sama si Yohanes sebenarnya hampir sama ya. Untuk yang Temsel ini ya, mungkin kalau dari Sesiong Yohanes, ya, yang untuk stem ini kita tahu ya bahwa mengambil sel-sel kita yang positif dibiarkan sehingga nanti dikembalikan lagi ke tubuh kita. Sehingga kita kan tahu ya, mungkin ada yang mereka penyakitnya, kondisinya memang sel-sel yang baiknya menurun, sehingga mereka memerlukan ya untuk bagaimana membiarkan sel-sel yang baik untuk masukin ke dalam tubuh ya. Ini yang Puspa juga pernah dengar ya, mungkin dari Sesiong Secieman juga kalau yang sudah tahu mungkin boleh sharing juga ya. Kalau untuk mengenai yang tadi daging ya yang bilang hanya mengambil selnya dan bisa dibiarkan sehingga bisa berbentuk daging dan untuk dimakan ya. Mungkin kalau kita setelah sama-sama ya Sesiong Secieman ini Puspa juga belajar ya. Kita sama-sama di sini ya belajar Buddha Dharma, kita mungkin juga dapat lebih memahami ya. Sebenarnya apapun yang namanya daging dari hidup itu sebenarnya kita kan bahas justru menjauhi bagaimana jalin baik ya, tidak paham apakah bagaimana mereka mengkonsumsi merasakan enak atau enggaknya ya. Tapi kalau kita yang sudah melatih diri ini sebenarnya kita juga tidak akan mengkonsumsi walaupun dia bentuknya bilang tidak membunuh ya Sesiong Secieman ya. Kecuali kadang-kadang banyak sekali yang bilang, ada juga mungkin dari Sesiong Secieman kan ada juga yang tahu ya bahwa kalau ada yang sudah vegetarian, kalau dia dalam kondisi sakit, ada yang merasa bahwa saya tidak akan mengambil darah yang bukan vegetarian. Mungkin dari Sesiong Secieman pernah nggak dengar kondisi begini? Saya maunya darah yang vegetarian. Ini juga sebenarnya ini ada satu hal ya yang kalau Puspa merasakan ya, kalau kita dalam kondisi yang sakit, kalau memang kita sudah sangat membutuhkan darah itu, kita tidak bisa melihat bahwa dia yang kita dapat itu yang VG atau tidak VG. Kalau dalam kondisi, kecuali kalau memang kita harus mencari yang orangnya dalam kondisi yang belum donor, dia langsung donor, kita tahu dia vegetarian. Tapi kalau sudah di bank seperti kita bilang donor darah di PMI, apakah kita bisa memilih? Kayaknya sih tidak bisa memilih juga ya. Jadi sebenarnya ini adalah untuk melanjutkan kehidupan kita, kalau kondisinya memang untuk darah ini Puspa rasa, yaitu kita tidak bisa membedakan dia VG atau enggak VG-nya. Tapi itulah yang bisa membuat kita mungkin bisa sehat kembali atau bagaimana ya. Ini apa ya? Sesiong Yohanes. Apa? Kita sama-sama belajar Sesiong Yohanes. Jadi betul. Dan untuk yang resto ya, maksudnya resto, sudah tahu resto itu memang ada yang vegetarian di dalamnya, ada juga yang tidak vegetarian.
Betul, tapi kita adalah melatih diri kita sebenarnya untuk kita sendiri dalam baik kita bilang kalau kondisi seperti kita kalau lagi memang benar-benar ya dalam kegiatan pas pulang itu kita udah capek ya mungkin ya kita merasa oh di resto ini juga ada yang vegetarian saya mampir makan apakah salah mungkin Susung Sejemen Puspa merasa itu juga tidak salah ya karena kita juga bukan menginginkan yang tidak vegetarian itu karena kita sudah merasakan bahwa pelatihan diri kita untuk bagaimana kita melatih diri baik yang di kondisi yang ada VG atau tidak ada VG kadang-kadang kita lihat kalau memang yang tidak ada VG di dalam itu kita pasti tidak masuk tapi kalau ada VG pasti kita masuk mungkin dari sisi yang juga bisa merasakan itu ya mungkin bisa sharing juga ya kalau memang kita sudah tahu itu tidak ada VG nggak mungkin kita masuk. Tapi kalau kita tahu dia di sana ada VG, pasti kita akan masuk. Nah, inilah kita sebenarnya melatih diri kita semua ya, bagaimana berpikiran yang utama ya, Susung Sejemen. Jangan karena hal sedikit yang kecil membuat kita risau dan kita tidak bahagia, itu juga akan membuat sel kita tidak bahagia. Itu akan mengakibatkan justru munculnya sel-sel yang tidak bahagia membuat kita sakit. Jadi di sini Puspa merasakan ya bagaimana kita semuanya ya yang lebih bijak gitu ya. Ya, jangan sebenarnya seperti Joni Susyong bilang benar ya. Jadi kita jangan terlalu merasa gimana ya. Jadi akhirnya membuat kita sendiri yang menderita. Bukan apa kita risau, kita menderita. Sebenarnya hal itu kita lagi melatih diri. Jangan sampai membuat kita sendiri yang penuh dengan kerisauan. Mungkin juga kita melatih diri, kita juga harus bijak ya. Jangan kita suka melihat kondisi orang lain, kita selalu menyatakan orang lain. Sebenarnya kita lihat kembali ke kita sendiri juga ya. Jadi yang ini utama. Mungkin dari seperti yang Susyong kita yang tadi Tan Livin Susyong ya. Kalau menurut Puspa ya untuk yang pembunuhan pasti kita sudah tahu seperti tadi kan kita lihat ya. Karma yang memanggil, karma yang membunuh, karma yang makan itu semuanya ada karmanya. Seperti kita apakah kita tidak ada karma? Ada karena masa lampau kita bukan kehidupan ini aja kita penuh dengan karma karena kita baru ketemu jalinan jodoh dengan master kapan gitu loh. Jadi sebenarnya di sinilah kita lebih berusaha bagaimana kita lebih melatih diri dengan lebih baik kita bilang ya dengan berkesadaran karena kita sudah tahu karena timbulnya karma-karma buruk ini karena apa. Jadi dari sanalah kita bagaimana kita melatih diri untuk memutuskan hal-hal yang tidak baik sehingga kita akan merasa di dalam pelatihan diri kita praktek dalam kehidupan sehari-hari membuat kita lebih enjoy loh. Sebenarnya ini adalah lebih enjoy. Karena Puspa tahu ya dalam kehidupan kalau kita selalu mengkonsumsi hal yang tidak baik, sebenarnya di dalam diri kita energi yang tidak baik itu selalu ada. Mungkin Susung Sejemen semuanya tahu Yen Jing Zai Zhu ya. Kita harus bertobat. Puspa merasakan kita harus selalu bertobat karena walaupun kita tidak makan, kita pun setiap hari pasti ada melakukan hal yang tanpa kita sadari juga bisa menyakiti makhluk lain. Mungkin di rumah kita ada semut lah, ada nyamuk lah, ada apapun itu kita juga sudah pasti akan tanpa kita sadari membunuh. Tapi kalau kita tidak ada dengan niat untuk membunuh, sebenarnya itu tidak ada, kita bilang karma buruknya ya. Karena kita tidak ada niat untuk membunuh, tapi tanpa kita sadari pas kita lagi ngelap, ngelap gitu loh. Nah, itu kita doain semoga mereka lahir ke alam yang bahagia. Karena mereka walaupun makhluk kecil, tapi mereka bernyawa. Kita akan doain semoga mereka akan terlahir di alam bahagia. Mereka bisa juga terlahir di alam manusia dalam pelatihan seperti kita. Karena kita di sini adalah lagi melatih diri, bukan kita orang suci ya, Susung Sejemen ya. Inilah yang Puspa merasakan sangat kangen ya, karena kita memiliki guru yang begitu sangat welas asih dan bijaksana, selalu mengingatkan kita. Jangan sampai kita selalu udah diingatin, tapi kita masih melakukan. Ini jangan kita lakukan. Seperti yang tadi Susung Tan Living bilang ya, memang ya begitu banyak ya obat-obatan yang mereka dapat dari semua hewani ya, ada dari hewani-hewani ya. Tapi kita kadang-kadang bilang, kita juga sebagai manusia dalam pelatihan diri, kita juga bukan kedokteran, kita mana tahu apakah dia punya obat itu ada, dia punya sel dari babi atau sel dari apa, kecuali seperti tanduk itu ya, memang kita dari kecil kita tahu, kalau panas dalam itu pasti makannya si tanduk itu, bener nggak? Orang tua kita pasti kerok-kerok supaya adem gitu. Itu juga kita merasakan ya dalam kondisi-kondisi itu kita dapat melihat dalam yang lebih positif ya Susung Sejemen ya. Jadi kita jangan sampai karena
hal itu membuat kita risau. Sebenarnya kita melatihlah diri kita yang lebih baik, yang kita pahami, dan kita lebih berkesadaran. Jadi tidak membuat kita risau lihat hal-hal yang tidak itu. Bagaimana ya? Akhirnya kita selalu risau, wah ini pasti ada apa, ini pasti ada apa. Jadi membuat kita bukan bisa lebih sempurna, akhirnya kita lebih terpuruk. Jadi kita akhirnya penuh dengan kerisauan di dalam batin kita. Sedangkan kita di sini melatih diri bagaimana untuk mensucikan batin kita. Jadi di sinilah Puspa merasakan Dharma Master sungguh-sungguh sangat luar biasa ya Sesong Sejemen ya. Bagaimana untuk membuat kita bisa membersihkan batin kita dengan mempergunakan tubuh ini sebaik mungkin sehingga kita akan memiliki hal-hal yang positif sehingga dimanapun kita berada kita akan merasakan selalu secaya, kita bilang selalu dalam kondisi yang lebih tenang, lebih damai. Ini yang Puspa rasakan. Mungkin dari Sesong Sejemen yang lain. Sejelinde, silakan Sejelinde, mungkin Sesong Sejemen nanti yang bisa sharing kembali ya kira-kira apa. Setelah Sejelinde kita akan kuis dulu kali ya, Cia. Ya, Oke, baik. Sejelinde setelah kita kuis. Oke, silakan Sejelinde, Kan En. Pagi, 早安，Puspa 师姐，Happy 师姐，感恩上人说故事bagi semua Sesong 师姐。Hari ini sangat seru ya mendengar banyak Sesong 师姐 sharingnya. Jadi saya ingin sharing tentang apa yang saya tahu ya, yang dari pertanyaan Jangka Wijaya ya. Saya sih dengarnya setahu saya begini ya, Singapura untuk mereka kan adalah negara yang sangat disiplin ya, sangat disiplin dengan peraturan dan juga dalam keamanannya. Mereka adalah pulau yang kecil ya, tapi pulau kecil-kecil yang ini adalah sangat kuat ya. Mereka mengetahui bahwasannya alam semesta ini sudah sangat tidak bisa menghindari dari polusi udaranya. Apa yang penyebabnya? Ya, tidak ada lain adalah banyak mengalami pembunuhan dari hewan-hewan. Banyak karena keinginan nafsu manusia ingin memakan daging, ya. Jadi mereka berpikir gimana untuk caranya ya dengan teknologi yang canggih mengambil sel-sel dari hewan ini untuk membuat daging palsu. Jadi saya mendengar dari teman-teman ya yang dari luar negeri, mereka pernah beli ya berbentuk kalengan, tapi itu dengan harga yang tidak murah ya. Mereka memasaknya dan memakannya itu rasanya bermacam-macam ya. Ada yang rasanya begini, ada yang rasanya gitu ya. Ada yang rasanya enak, ada yang rasanya tidak enak. Ya. Jadi masing-masing kita tidak bisa untuk memastikan apa yang sebenarnya sih, karena saya juga tidak pernah untuk merasakannya. Kalau suruh saya makan, saya pun kurang kuat ya untuk mau memakannya karena dia buatan dari sel hewani. Jadi jadi tadi ada Jaka Wijaya bilang apakah kita boleh nggak sih kalau misalnya orang vegetarian untuk memakannya? Sebenarnya orang vegetarian itu sangat kaya raya ya untuk bisa makan seapa adanya di alam semesta ini, selain dengan hewan-hewan ya bisa hidup. Bukan hanya dengan ambil rusa ya, rusa punya tanduknya ya, itu saya dulu waktu kecil juga kami ya waktu ada panas dalam ya, orang tua juga ambil itu untuk keruk-keruk ya di batu yang batu apa ya, dia keruk-keruk dicampur dengan air buat anak-anak minum. Esok harinya udah sembuh panas dalamnya. Jadi sebenarnya apakah rusa itu kita tahu sealaminya ya,
rusa kalau sudah sampai umurnya dia biasanya tanduknya itu bisa jatuh ya, bisa keluar ya. Nah, kalau saya merasa keambil itu sih tidak masalah ya. Tapi kalau sengaja-sengaja ya, sengaja untuk mengambilin ya, ditangkapin, diambilin ya. Kalau sudah tua, apa bedanya sama dengan lembu ya? Dia kalau dia hanya makan dengan rumput, kerja keras sama petani. Tapi karena dia tua, sudah tidak bisa kerja, sakit, petani memutuskan untuk dijual. Ya, akhirnya disembelih, diambil dagingnya makan. Seumur hidupnya demikian ya, lembu sangat kasihan ya, sangat kasihan. Sama dengan contoh kita, sama contohnya dengan lembu ya, yang kerja keras. Apakah kita sampai hati ya untuk makan daging lembunya? Jadi kita sudah belajar ajaran Buddha mengajarkan kita harus banyak ya untuk mengembangkan dari cinta kasih ya yang universal ya untuk semua, pada bukan hanya para manusia ya, pada hewan dan juga pada alam semesta, seluruh alam semesta ini. Gimana kita bisa untuk menyatu pada jiwa kita ya, bagaimana dengan mengembangkan cinta kasihnya untuk bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya, bukan hanya sebatas kata bibir saja, tetapi apakah kita bisa benar-benar mempraktekkan dengan 4 dharma ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, KN ya semua suci. KN ya Secelinda. Baiklah Sece, Kan kita akan mulai kuis ya. Kuis dulu ya, kan Sece happy. Marilah Sesiung Sece kita siap-siap untuk mengikuti kuis. Kuis Simpak Siang Senin 1 Juli 2024, Master Chemian bercerita. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor, soal, jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A, kanan. Ayo, silakan host. Dari cerita Master yang pertama tentang 500 kehidupan sebagai kambing. Pertanyaannya adalah, hal apa yang terjadi di dalam pemakaman yang membuat para biksu merasa sedih? A. Keluarga yang ditinggalkan menangis terseduh-seduh sehingga menarik perhatian warga. B. Keluarga yang ditinggalkan tidak menerima kepergian mendiang almarhum dan masih dalam kesedihan. C. Keluarga yang ditinggalkan membakar uang kertas untuk dipersembahkan kepada mendiang almarhum. D. Keluarga yang ditinggalkan melakukan persembahan berupa hewan untuk dipersembahkan kepada mendiang almarhum. E. Keluarga yang ditinggalkan berbuat amal kepada masyarakat demi mendiang almarhum. Silakan dijawab Sesiung Sucemen. Jawaban sudah di-close ya Sesiung Sece. Jawaban yang benar adalah D. Keluarga yang ditinggalkan melakukan persembahan berupa hewan untuk dipersembahkan kepada mendiang almarhum. Selanjutnya host. Nomor 2, mengapa sang kambing tertawa melihat ke atas langit? A. Karena hari itu akan menjadi hari terakhirnya menjadi seekor kambing yang merupakan buah dari karma buruk di kehidupan lampau. B. Karena ia merasa sedih akan dijadikan hewan persembahan. C. Karena ia merasa sedih, sang Brahmana juga melakukan hal yang sama seperti kehidupannya yang lampau, yaitu melakukan persembahan hewan untuk upacara pemakaman. D. Karena ia akan segera dibunuh. E. Karena ia tidak dapat lari dari buah karma buruknya. Sudah di-close ya Sesiung Sece. Jawaban yang benar adalah A. Karena hari itu akan menjadi hari terakhirnya menjadi seekor kambing yang merupakan buah dari karma buruknya di kehidupan lampau. Next, nomor 3. Host. Kenapa sang kambing lalu terlihat sedih? A. Karena ia akhirnya terbebas dari kelahiran kembali sebagai kambing. B. Karena ia tahu bahwa sebentar lagi dirinya akan disembelih. C. Karena ia tidak ingin sang Brahmana juga mengalami nasib yang sama seperti dirinya terlahir sebagai kambing untuk 500 tahun lamanya.
E. Karena ia tidak ingin mati sebagai hewan persembahan. E. Karena ia tidak dapat berlari bebas dan akan dijadikan hewan persembahan. Udah semua udah? Ya udah. Oh tadi menuju rumah? Ya. Sudah ditutup ya sesiun C. Jawabannya adalah C. Karena ia tidak ingin sang Brahmana juga bernasib yang sama seperti dirinya yang terlahir sebagai kambing untuk 500 tahun lamanya. Next, nomor 4. Dari cerita Master 11 kehidupan menjadi sapi. Pertanyaannya, host. Apa hukuman bagi sang tabib yang diberikan oleh Raja Yama? A. Terlahir di alam neraka. B. Terlahir di alam binatang menjadi seekor kambing. C. Terlahir di alam binatang menjadi seekor sapi selama 111 kehidupan. D. Terlahir di alam binatang menjadi seekor sapi selama 11 kehidupan. E. Terlahir di alam surga. Sudah ditutup ya, sesiun C di close. Jawaban yang benar adalah D. Terlahir di alam binatang menjadi seekor sapi selama 11 kehidupan. Karena ia telah meracuni 11 orang. Nomor 5, host. Mengapa Raja Yama memberikan hukuman kepada tabib yaitu terlahir sebagai sapi? A. Sang tabib tidak senang dengan sapi dan membunuhnya. B. Sang tabib memanggil penjagal untuk menyembelih seekor sapi setiap harinya untuk ia makan. C. Sang tabib menyisa sapi yang ada di ladangnya. D. Semasa hidupnya sang tabib sangat suka makan daging sapi dan tidak diberikan daging. Jika tidak diberikan daging sapi, sang tabib akan sembarangan membuka resep untuk pasiennya. E. Karena sang tabib tidak sengaja membunuh seekor sapi. Sudah ditutup, sudah di-close ya, sesiun C. Jawaban yang benar adalah D. Semasa hidupnya sang tabib sangat suka makan daging sapi. Dan jika tidak diberikan daging sapi, sang tabib akan sembarangan membuka resep untuk pasiennya. Pertanyaan yang terakhir, host. Sebagai buah dari karma buruknya, sang tabib harus menanggung beban karma menjadi seekor sapi selama 11 kehidupan. Mengapa? A. Karena sang tabib telah membunuh 11 ekor sapi untuk ia makan. B. Karena sang tabib telah menyuruh 11 pasien untuk memberikan seekor sapi setiap kali berobat. C. Karena sang tabib selama 11 hari berturut-turut membunuh 11 ekor sapi untuk dihidangkan sebagai perjamuan makan malamnya. D. Karena sang tabib setiap harinya selama 11 tahun memakan daging sapi. E. Karena sang tabib tidak memberikan resep obat yang benar kepada 11 pasien yang tidak memberikan daging sapi kepadanya dan menyebabkan 11 pasien itu meninggal karena salah makan obat. Sudah di-close ya sesiun C. Jawaban yang benar adalah E. Karena sang tabib tidak memberikan resep obat dengan benar kepada 11 pasien yang tidak memberikan daging sapi kepadanya dan menyebabkan 11 pasien tersebut meninggal karena salah makan obat. Kanan sesiun C sambil menunggu rekap pemenang. Apakah ada sesiun C yang ingin menanggapi lagi pertanyaan dari Johannes sama Ada sesiun Indra deh tadi. Sesiun Indra ya. Oh ya, silakan sesiun Om. Indra bagaimana? Sesiun Indra dulu tadi ada. Kawan-kawan. Sesiun. 感恩Puspa师姐ya, kasih师姐. Kanan sang so pusu. Coba menjawab aja ya sư姐 ya. Tadi pertanyaan Jangka Wijaya. Silakan Sio. Oke. Sebenarnya tahun-tahun kemarin saya pernah dengar ya, Jangka Sesing pernah menanyakan tentang daging yang dari byproduct gitu ya. Itu di Amerika itu kan ada perusahaan Eat Just. Saya dulu bacanya Just Eat ya. Itu juga produksi daging yang dari binatang, mungkin darahnya atau bulunya tuh bisa. Jadi saya coba menjawab dari cara pandang umum ya. Jadi jangan melulu dari kalangan ceci ya, dari umum. Kalau secara umum, kalau kita pikirnya melukai ya atau membunuh hewan, maka ini adalah satu terobosan teknologi yang bagus. Dia tidak membunuh. Tapi apakah itu dari sisi kita yang di Buddhism ya, itu tetap adalah
daging ya, artinya itu adalah omnivora juga itu. Karena dia byproduct. Dia berasal dari bagian dari hewan, sel dari hewan itu sendiri. Jadi saya merasa ini secara umum itu bagus juga ya. Nah, tergantung kita cara pandang. Kalau kita pemakan daging misalnya, bukankah ini mengurangi pembunuhan hewan-hewan yang sebenarnya? Ya kan? Nah, kalau tidak menguntungkan, itu pasti pemerintahan yang suatu negara pasti tidak membolehkan. Kita kan tidak lebih pintar daripada para itu ya, pemimpinnya. Sampai saat ini saya nggak tahu ya, mungkin tidak ada satu negara pun yang mengharuskan rakyatnya memakan A atau B ya, kecuali binatang tertentu, misalnya kucing, anjing itu ada yang di apa ya, di ban ya, nggak boleh, malah bisa dihukum ya. Jadi just eat atau ini produk dari byproduct ini adalah tetap adalah CHO itu ya, secara vegetarian itu memang tidak boleh. Tapi kan ada juga yang mengatakan disitulah Seci. Kita kemarin baru ikut pelatihan ya, saya jadi TUIFO ya, mentor di situ. Ada juga singgung tentang ini. Jadi Seci ya dari ajaran master itu vegetarian adalah karena cinta kasih ya. Jadi kita jangan mengatakan itu oh kesehatan apa, bisa aja semua orang lebih sehat lebih ini. Tapi itu kan pendapat kita kan. Kita nggak bisa ambil satu contoh. Oh ini satu orang ini dari kecil sampai sekarang makan vegetarian, dia sehat selalu. Kita nggak bisa mengatakan pada saat COVID itu gelandangan di pinggir jalan tidak kena. Apakah kita ikut cara hidup dia? Ada orang yang sangat sehat di rumah kena COVID. Jadi situasinya itu sangat variasi ya. Saya pernah ikut di ini di Seci, tapi yang pembicaranya bukan orang Seci ya, dokter juga. Ada 2 dokter yang pendapatnya berbeda juga. Satu mengatakan secara ilmiah itu vegetarian itu kamu apakah darah tinggi? Ada juga kan? Apakah Anda kolesterol? Ada juga. Dokter pertama yang dari Amerika mengatakan itu karena diri badan kamu sendiri kondisinya. Ada yang makan banyak daging tapi tidak kolesterol. Tapi di sesi kedua, dokter lagi yang lain yang ngomong harus. Dan dia mengatakan berbagai ilmunya bahwa itu makanan vegetarian juga sangat bergizi dan banyak yang mendukung juga. Nah, kan saya tadi mengatakan dari sisi umum, dengan mengatakan dari sisi ya Buddhism atau orang Seci ya, secara umum. Nah, yang membela vegetarian itu memberi contoh, misalnya ini atlet Arnold Schwarzenegger entah apa semua makan vegetarian, lihatlah tubuhnya, pelari maraton. Tapi saya tidak bertanya di situ, saya tunjuk tangan, saya tanya. Mereka itu orang terkenal didampingi oleh nutrition. Kita nggak ada nutrition yang dampingi. Kita coba-coba mencari dari teman-teman makan apa ya untuk menggantinya. Misalnya tempe. Loh, tempe tiap hari gimana? Ya kan? Kemarin dokter ada yang sharing juga minggu ya kemarin. Tempe itu porsinya seperti 3 kotak korek api tebal ya, dengan yang tipis. Lalu cara makan penyajian kan tergantung lagi minyaknya apa. Jadi panjang sekali. Jadi saya singkat ke pertanyaan Jangka Wijaya Susyung. Secara umum, yaitu banyak pandangan yang lebih baik positif. Secara Buddhism atau dari kitab suci itu adalah CHO ya, jadi tidak boleh. Yang kedua katanya pertanyaannya kan memakai seragam suci masuk ke restoran yang menyajikan VG dan non VG. Saya pernah kok dari kegiatan sama 5-6 orang session suci yang luar kota, pulang sampai Medan malam lapar. Jadi kalau kita masuk itu Medan terkenal kan kue goreng ya, Jangka Wijaya Susyung, kue goreng. Jadi kita pesan karena nggak ada lagi, cuma dia satu yang buka, kita lapar sekali. Cuma kita nggak pakai seragam kayak Pak Cento atau enggak lah. Tapi memang atributnya suci. Kita menghindar. Ya sebaiknya jangan lah. Kalau bisa ada rumah, ada makanan, pulang aja masing-masing rumah makan. Ya kan? Tapi hari itu pas, ya banyak yang mengatakan, ya ini udah lapar kali. Kita masuk makan. Kita makan kue tiaw polos. Kita wanti-wanti suruh pakai minyak sayur vegetarian.
dan dicuci bersih, spot sekali. Kita makan. Tapi lain waktu saya sendiri ya, ini pendapat saya sendiri. Kalau pakai baju cuci sebaiknya kita jangan masuk ya. Saya tidak setuju sebenarnya. Tapi saya tidak boleh fanatik ya. Tadi Johnny Sesung juga di chat, kita jangan fanatik dong. Tapi sebenarnya saya juga lebih suka kalau ada alternatif lain. Nah, itu kalau pendapat saya tentang masuk ke restoran, kemudian daging ya, daging dari animal by product namanya. Nah, saya rasa kita harus di pandangan umum ya, pada posisi berdiri menjauh itu di posisi pandangan umum, tidak terlalu sentris ke ceci ya. Tapi kalau ceci ya pendapat masing-masing. Saya sangat mendukung vegetarian. Demikian Kanan Sesyong Cece. Kanan Sesyong Indra, kita lanjut lagi dengan Ong Chiwe Sesyong ya. Silakan Sesyong Chiwe. Ya, selamat pagi Kanan, selamat pagi Puspa Cece, selamat pagi Heavy Cece, ya selamat pagi Sesyong Cece, ya Kanan ya kepada Master yang setiap hari selalu membimbing kita. Ya Kanan kepada Sesyong Cece yang sudah sharing ya sebelumnya ya. Ya, jadi ini mohon maaf ya kepada para pemenang, saya jadi sharing dulu ya. Ya memang ya, tadi Cici juga sampaikan kita melatih diri kan, melatih diri dengan badan dan batin kita, tapi dan juga 6 indera kita ya. Ya memang setiap hari ini kita kan selalu, pikiran kita itu selalu punya keinginan. Mengapa seorang itu tidak VG ataupun VG ada keinginan ya. Nah, jadi keinginan-keinginan inilah yang selalu timbul bukan hanya lewat rasa lidah kita, tapi juga lewat mata kita, lewat hidung kita, lewat telinga kita, dan lewat sentuhan kulit ya. Jadi keinginan-keinginan itu begitu banyak, dan memang ini tidak mudah ya untuk mengatasi keinginan-keinginan. Master selalu mengingatkan kan, karena adanya kekotoran batin dalam diri kita. Jadi memang keinginan-keinginan ini terus ya, seperti saat inilah. Saat ini, detik ini, pikiran kita selalu ada keinginan, ada niat yang memang tidak mudah untuk mengatasi keinginan-keinginan kita ini. Nah, oleh sebab itulah selalu timbulkan kawan-kawan tadi sistem CC juga mengingatkan keinginan ini menimbulkan kemelekatan. Dan kemelekatan juga akhirnya menimbulkan keinginan yang terus bertambah. Ya, jadi memang keinginan-keinginan inilah yang selalu muncul. Nah, oleh sebab itu, ya, apabila muncul, bukan apabila ya, namun setiap saat ya akan muncul ya. Ya, jadi keinginan pada diri seseorang, ya memang seseorang itu harus bertanya kembali kepada keinginan itu. Apakah keinginan ini baik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk orang lain, untuk makhluk lain, ataupun untuk kehidupan ini begitu. Jadi memang apabila keinginan itu muncul dari seseorang, sebaiknya orang itu bertanya kembali tentang keinginan dia itu. Itu pertama. Dan juga yang kedua, apabila keinginan itu muncul, orang tersebut sebaiknya juga bertanya apakah keinginan ini sesuai dengan prinsip kebenaran yang ada. Nah, oleh sebab itu, setiap hari kita mendengarkan sifat yang ini, kita mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran dalam hidup ini. Sehingga kita nanti kalau sudah, kita kan waktu tinggalnya kan tidak lama ya, 80 tahun rata-rata usia manusia. Jadi paling tidak kita bisa hitung waktu kita tinggal berapa tahun lagi. Jadi kalau kita dalam berapa tahun lagi ini semoga saja kita terlahir tidak di alam-alam penderitaan seperti tadi ya. Menjadi kambing, menjadi sapi, ya bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan ini jika demikian. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita berusaha selalu menanyakan apakah keinginan kita ini berhubungan dengan dua hal tadi. Nah, oleh sebab itulah perjalanan kita di kehidupan selanjutnya, ya semoga saja ya itu bisa menjadi perjalanan yang terus berkelanjutan ya untuk bisa mencapai apa yang telah disampaikan oleh guru kita ya Sang Buddha dan juga oleh guru kita, oleh Master, sehingga perjalanan hidup kita ini
ya benar-benar menjadi perjalanan hidup yang begitu bermanfaat ya dari sisa-sisa waktu yang ada ini. Ya, cảm ơn Puspa sư chị, cảm ơn Phi sư chị, cảm ơn Sư Dung sư chị, cảm ơn. Cảm ơn sư Xiong Ông Chiu ya. Nah, mungkin dari Cie Heavy kita untuk pemenang dulu Cie, silakan. Pemenang kuis Senin 1 Juli 2024 Master Chengen bercerita. Selamat kepada video pertama dengan judul 500 kehidupan sebagai kambing. 1. Aini Lijaya Sece dari Medan. 2. Marta Sece dari Palembang. 3. Yeni Lau Sece dari Jambi. Kemudian untuk Master Chengen yang bercerita yang video kedua dengan judul 11 kehidupan menjadi sapi. Selamat kepada Septiana Sece dari Palembang. 5. Yeni Lukita Sece dari Medan. 6. Erna Sece dari Palembang. Wah, semuanya orang Sumatera ini Sece. Medan, Palembang, Jambi, Palembang. Stasiun Sece pemenang Palembang. Ada yang ingin sharing? Silakan kita bawa Secien ya. Dari Secie yang Palembang dulu ada Marta Secie, ada si Septiana Secie, Erna Secie. Silakan. Ada di antara Soan. Soan ini Secie dari Palembang. Dengan siapa? Septiana. Oh, Silakan yes. Sece. Ganen. Aku mau sharing sedikit ya. Aku bersyukur cepet-cepet jadi murid master. Walaupun aku sendiri memang belum memutuskan untuk vegetarian, belum. Tapi sedikit aku sudah mulai. Kalau dulu kalau aku ke pasar selalu beli semua hewan-hewan yang hidup yang langsung dipotong. Sekarang aku udah nggak pernah lagi. Jadi kalau mau beli yang hewani, yang buat untuk keluarga makan gitu kan ya, saya selalu ambil yang udah nggak ini lagi, nggak langsung hidup-hidup minta dipotong gitu. Aku udah nggak lagi. Itu aja sih Sece. Cảm ơn Secie. Berarti ada perubahan ya, bagus. Nanti akhirnya latihan bisa. awal ya, Ce. Ya, cảm ơn. Mungkin yang lain lagi? Secie Erna ada? Dan Secie Marta? Secie Marta sudah ngantor ini, Ce. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang Medan, Aini Lijaya Secie Medan dan Yeni Lukita Secie Medan. Silakan. Ada yang mau sharing? Secie Aini tidak izin tidak. Ya. Cảm ơn. Enggak apa-apa, Ganen, Ce. Ya, Yeni Secie. Bisa sharing Yeni Secie? Kalau nggak ada, kita lanjut. Secie Yeni juga enggak. Nah, Yeni Lau Secie Jambi, oh enggak juga ya, Kan En. Secie dan yang terakhir dengan siapa lagi nih? Secie Erna. Erna Secie Palembang ada? Kalau nggak ada, ini waktu kita juga sudah habis ya. Mungkin di sini kita akan tutup ya. Puspa akan Kan En ya kepada hari ini yang ikut sharing adalah Pipilang Secie, Yesi Secie, Gunawati Secie, Yohanes Sesiong, Joni Sesiong, Alex Sesiong, Siucu Secie, Edita Secie, Tan Livin Sesiong, Linda Secie, Indra Sesiong, Ciwe Sesiong, dan Septiana Secie ya, sangat Kan En ya. Di sini kita sama-sama belajar hidup yang lebih sederhana, keinginan kita dikecilin, karena dengan adanya keinginan yang berlebihan biasanya akan membuat kita risau, tidak bahagia, dan kita juga akan menderita ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya, ya, bagaimana hidup lebih sederhana. Jadi kita pasti akan lebih bahagia, lebih seja ya. Oke, Happy Sece, kita tutup ya hari ini ya. Sudah cukup sekian, kita Kan En kepada host kita semua. Dan juga Kan En kepada Sesiong Seciemen semua yang hari ini juga ikut ya di dalam mendengarkan ceramah Dharma ya. Kita sama-sama Cing Cili ya, Kan En, Amitofo. Cing Cili, Cing He Zhang, 向佛菩萨及上人行三问性礼，问性，再问性，三问性。Amitofo, Kan En Sesiong Seciemen semuanya, Kan En Happy Secie.
感恩Puspa Puspa Suci. Puspa Suci Sejong Sujeman. Ketemu besok. Ya. Semua.14栋，麻烦有一件离开居家范围。我手机定位异常，麻烦接收后派员前往。感谢你给了我温暖的拥抱，让我摆渡过生命的潮。一颗心装满爱，风再大不飘摇，学会把肩膀借别人依靠。用真心给了你了解的微笑，陪着你解开心事困扰。街头泪停了那一秒，感动在胸口围绕。我相信人间有爱值得去期待，长久封闭的心终究会打开，体谅会化解伤害，关怀会化解疑猜，最动人的爱是心爱。感谢你给了我温暖的拥抱，让我摆渡过生命的潮。一颗心装满爱，风再大不飘摇，学会把肩膀借别人依靠。